Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat selalu kehadiran tamu-tamu istimewa. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang super istimewa, Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Kanwil. Luar biasa nih Pak Kanwil. Amin. Sejak kapan? Ini Forum sudah podcast 1 tahun Pak. Sejak 1 tahun. 1 tahun nih. Mohon izin Mbak, kami sudah banyak mendengarkan arahan Bapak terkait dengan upaya membina hukum di negara kita. Termasuk salah satunya yaitu upaya kita mengembalikan marwah Kementerian Hukum dan HAM pada jalur yang benar. Tapi sebelum kita ke sana, tentu kami ingin supaya publik juga mengetahui Bapak ini sebetulnya siapa. Kami ingin mengetahui sampai kepada Bapak sekarang posisi di KPPHN dan juga sebagai PLT Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi sejarah dulu kita bicara Pak. Namanya ngopi. Jadi kita nyantai tapi kita mendapatkan inspirasi. Monggo Pak. Pak Kanwil, terima kasih. Dan acara ini juga secara mendadak digelar, makin membuat saya memberikan apresiasi yang tinggi pada Pak Kanwil dan jajaran yang merespon apa yang menjadi arahan pimpinan Pak Menteri Kebijakan untuk agar Kanwil itu lebih dekat dengan publik. Siap. Dan salah satu metode yang dipakai melalui kegiatan podcast yang kemudian bisa didiseminasi, disebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat luas mengetahui bagaimana kita memberikan pelayanan hukum, bagaimana kita memberikan pendampingan, advice yang terkait dengan bidang-bidang hukum dan HAM itu dapat ditangkap dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Ini hal yang sangat patut saya apresiasi. Yang kedua, memang kalau saya kira juga Pak Kanwil bisa lihat perjalanan saya sebelum bergabung di Kementerian Hukum dan HAM. Saya bergabung itu tahun 2015. Saya belum tahu nanti posisi Pak Haris pada saat itu di mana itu. Bagian rumah tangga Pak. Bagian Rumah tangga Kementerian. bagian rumah tangga, berarti juga masih di pusat juga. Di bawah kesekjenan. Itu awal karir saya bergabung di Kementerian Hukum HAM, mendapat penugasan dari Menteri Hukum dan HAM dan Presiden untuk membantu tugas-tugas Pak Menteri di bidang pembentukan regulasi terutama. Yang sebelumnya home base saya ada di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jember. Setelah hampir kurang lebih 2,5 tahun memimpin Fakultas Hukum sebagai dekan di sana, tiba-tiba beliaunya kemudian meminta saya untuk bergabung, tapi tentu dengan seluruh proses
bidding yang sudah kita lalui. 2015 itu masa migrasi. Tugas dan fungsi saya yang selama ini ada di bawah Kementerian Pendidikan diperbantukan ke Kemenkumham, dan saya melihat luar biasa pesat perkembangan Kementerian Hukum HAM dari 2015 yang saya amati sampai sekarang. Bahkan juga organ-organ wilayah seperti kantor-kantor wilayah kita juga tumbuh pesat, bukan hanya secara fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kompetensi dan kapasitas untuk semakin dekat dengan stakeholder, dengan masyarakat dalam bidang pelayanan hukum, pendaftaran KI, kemudian bantuan hukum, penyuluhan hukum, terakhir dengan bagaimana fungsi fasilitasi untuk pembentukan perda di bawah Yankum, juga pemasyarakatannya dan Bapas yang memiliki peran strategis untuk melakukan proses mengembalikan mereka supaya nanti ketika masuk di masyarakat sudah bisa menyesuaikan diri, dan banyak lagi peran-peran termasuk bagaimana memajukan nilai-nilai HAM, hak asasi manusia, diaktualisasikan dalam kebijakan-kebijakan daerah. Saya lihat pesat sekali dalam kurun waktu 2015 sampai di penghujung tahun 2021, perkembangan itu cukup banyak, dan prestasi-prestasi yang ditorehkan baik oleh Kanwil, kantor-kantor wilayah, UPT kita dengan capaian WBK, WBBM, kemudian juga peningkatan kompetensi sumber daya dan sinergitas kolaborasi yang dibangun oleh baik kepala kantor wilayah, para kadif dan jajaran UPT-nya juga, itu saya kira menjadi proses yang mengakumulasi sampai kita pada capaian lain ini, kendati pun kita sedang menghadapi situasi pandemi. Arahan-arahan yang walaupun dalam batasan-batasan pandemi, melalui entah video conference, entah melalui media-media elektronik lain, tetap jalan itu Pak, dengan konsep WFH, WFO. Target kinerja kita juga optimal, bahkan kita juga berhasil mempertahankan WBK, WBPM kita. Ini capaian yang menurut saya luar biasa, dan mungkin juga bukan karena ini saya baru bertemu dengan Pak Kakanwil, saya memang melihat kinerja prestatif teman-teman Kanwil ini juga di Mataram ini juga saya lihat bagus, dan saya meminta supaya nanti ketika situasi kondisi normal, karena saya ibaratkan provinsi NTB ini kan wilayah buffer zone dari Bali, maka limpahan turisme, kegiatan-kegiatan wisata orang asing dengan beberapa gilinya yang sudah mulai banyak dikenal, investor-investor asing yang ini juga sedapat mungkin kalau bisa sudah diantisipasi. Dan saya melihat itu teman-teman di fungsi keimigrasian akan memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga bagaimana mengamankan wilayah negara kita di bidang tusi keimigrasian, kemudian juga bagaimana di sisi lain ikut mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara apa? Memfilter dan memastikan warga negara asing yang datang di sini memberikan kemanfaatan yang besar, baik
dalam sosial ekonomi masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemerintah kita pada umumnya. Itu harapan kita. Ya. Karena saya lihat kedekatan geografis dengan Bali ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat bahkan budaya. Ya. Dan ini tantangan saya kira yang harus Pak Haris bersama para kadif yang ada, kadif imigrasi semuanya ini mengambil langkah-langkah antisipasi. Itu Pak Haris. Oke Pak, saya tertarik dengan apa yang Bapak arahkan tadi terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, itu tetap diwujudkan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ada tusi lain, yaitu upaya memberikan jaminan kepastian hukum. Itu tetap harus jalan. Ini pasti ada dua sisi yang harus kita cermati. Di satu sisi kita memberikan pelayanan, kita selalu dijejali di pikiran kita itu, ayo senyum, ayo sapa, ayo. Tapi di sisi lain kita lupa bahwa di dalam salah satu sisi kita itu kita harus menegakkan hukum, baik di jajaran keimigrasian, di jajaran pemasyarakatan, itu sama. Dia harus memberikan pelayanan, dia juga harus memberikan kepastian hukum. Menurut Prof, ini apa dilema ini kalau tidak segera diselesaikan, ini kan menjadi kebijakan yang ambigu. Menurut Prof seperti apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Saya melihatnya dua fungsi. Satu fungsi, sebetulnya bukan hanya dua fungsi. Kalau kita lihat dari tugas dan fungsi existing yang ada di masing-masing unit utama eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, ada tugas dan fungsi yang terkait dengan pembentukan hukum, ialah BPHN dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Ada fungsi yang terkait dengan bidang pelayanan hukum. Ada KI, ada HAM, ada AHU, ada pemasyarakatan, ada imigrasi. Yang belum sempat kita pikirkan adalah menambahkan satu tugas dan fungsi berupa penegakan hukum di setiap kantor wilayah. Dan langkah ini seharusnya juga sudah ditangkap kalau kita ingin mereform kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM ini supaya lebih optimal memberikan outcome terkait dengan tugas fungsinya. Ini kan saya lihat peta analisis terhadap jabatan-jabatan yang ada di Kanwil ini belum menangkap tugas dan fungsi fundamen yang dilakukan oleh kementeriannya, yang mencakup 4 paling tidak: pembentukan hukum, pelayanan hukum, kemudian penegakan. 3 ya, di penegakan hukum. Di pelayanan hukum kita punya yang namanya Kadifyankum, tapi coba kita analisis beban tugas fungsinya. Satu orang Kadifyankum harus melayani 6 unit eselon 1. 6 eselon 1. Padahal bisa diseplit lagi, ada Kadif penegakan hukum di sana. Misalnya, penegakan hukum ada di mana? KI itu ada PPNS-nya, imigrasi ada PPNS-nya, lapas juga pemasyarakatan ada gakumnya di sana, dan AHU juga ekstradisi dan semuanya. Itu adalah fungsi-fungsi penegakan hukum yang harusnya idealnya itu ada di bawah divisi lain. Jadi sebetulnya menurut saya kalau politik hukum
itu dikembangkan ke arah bagaimana mengoptimalisasi jabatan-jabatan dan kelembagaan, ruang itu masih besar. Nah, ini harusnya teman-teman di perencanaan dan kelembagaan memikirkan ini, karena nggak masuk akal satu Kadifyankum, seorang Kadifyankum bergerak melayani sana, background ilmunya, kompetensinya juga nggak sama. Kita melakukan reformasi di bidang kelembagaan dan pemerintahan, tapi kita memetakan jabatan-jabatan yang sesuai dengan visi misi dan tugas fungsi kewenangan kita nggak pas. Nah, ini harus kita pikirkan, karena apa? Dampaknya panjang ini. Kalau Kadif Imigrasi pastilah akan diisi secara karir oleh SDM dari imigrasi. Tapi kalau Kadifyankum dengan 6 unit itu belum tentu itu dari BPHN. Nah, mereka berebut ketat di sana. Tidak ada keadilan proporsional distributiva yang dikembangkan oleh politik kelembagaan di Kementerian Hukum. Ini harus direform, ditata. Supaya apa? Lebih optimal lagi. Jadi kalau Kanwil itu setara dengan Polda. Kalau saya gambarkan, di Polri itu ada fungsi pelayanan hukum, fungsi penegakan hukumnya juga ada, maka mestinya institusi yang namanya kantor wilayah itu juga menggambarkan pelayanan hukum, penegakan hukum. Tapi masih plus, kalau polisi tidak ada fungsi pembentukan hukum, di Kumham ada fungsi pembentukan hukum. 3 fungsi ini harusnya menjadi pilar utama Kementerian Hukum dan HAM yang dijabarkan dalam strategi kelembagaan di Kanwilnya. Sudah kelihatan. Kalau di Polri ada unit narkoba, unit TPPO, unit cyber. Harusnya kebutuhan untuk mereform, mendesain kelembagaan seperti ini sudah tidak boleh tidak segera kita lakukan. Itu harus kita lakukan antisipasi. Karena apa? Dari tahun ke tahun penambahan jumlah PNS kita yang berdasar pada pendidikan kedinasan, terutama imigrasi, pas, setiap tahun bertambah orang. Mereka berjubel nanti. Karena apa? Sistem dan desain jabatan-jabatan itu tidak segera responsif mengantisipasi ke sana. Jadi persaingannya sangat ketat di sana. Tapi kalau nanti ditambah Kadif Gakum, itu nanti bisa kabitnya dipecah. Kabit Gakum imigrasi, kabit Gakum ini, kabit AHU untuk ekstradisi misalnya, untuk kekayaan. Nah, desain ini yang harus mulai kita pikirkan dan menjadi bahan diskusi kita bersama. Tapi ini kan Pak Kakanwil bukan kerja-kerja seperti membalik telapak tangan. Betul, Pak. Harus ada goodwill dan pemahaman yang sama bahwa organisasi ini tidak cukup hanya punya niatan baik untuk speed berlari, memberikan pelayanan yang terbaik untuk stakeholder dan masyarakat, tapi juga harus dilengkapi dengan mesinnya ini, onderdil-onderdilnya ini sudah siap atau enggak di sana. Ini harus secara paralel kita lakukan pembenahan-pembenahan. Kita minum dulu, Pak. Namanya acaranya ngopi, jadi kita nikmati dulu. Tapi ini teh. ngeteh. Jadi ngopi yang minumnya teh. Ya. Terakhir, Pak. Kembali kepada konsep kita awal bahwa siapapun kita,
ketika kita mempunyai niat yang baik bahwa organisasi ini harus berkembang terus, kita harus kembalikan kepada kitohnya, di mana sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah upaya kita memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan terhadap HAM. Yang ingin saya ambil intisari dari Bapak adalah pasti banyak kendala ketika kita akan melangkah memberikan arah yang jelas terhadap institusi kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus ada pemahaman dan kesadaran bersama bahwa organisasi ini mesti harus tetap eksis, survive, dan harus besar. Itu harus ditanamkan dari mulai pimpinan di unit utama sampai ke bawah, sampai pada level PT, bahwa kita nawa itu bekerjanya memang ingin membangun, membesarkan organisasi. Yang kedua, ini tergantung pada goodwill pimpinan. Kalau seorang pimpinan punya idealisme untuk menjabarkan arah kebijakan menterinya dengan baik dan pas, punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan, saya yakin itu akan menggerakkan unsur pimpinan di setiap level di bawah dia. Jadi pemahamannya diberikan. Yang kedua, pemimpin juga harus hadir. Pemimpin harus hadir ini bukan sekedar secara fisik, tetapi dia menjadi teman berdiskusi, dia teman untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan bawahan. Dia harus dekat dengan yang dipimpin. Tidak boleh pemimpin itu jauh dari yang dipimpin. Untuk mendengarkan, menampung aspirasi, menerima keluhan. Bagi saya, pemimpin itu adalah seperti muara. Di muara itu, air comberan masuk di kali akan masuk muara. Air hujan masuk ke muara, air kencing masuk di muara, bahkan sumber mata air yang bersih juga masuk muara, semuanya. Maka pemimpin jadilah seperti muara, dia tempat semuanya di sana. Yang berikutnya, harus ada keteguhan. Pemimpin bukan sekedar pandai untuk memerintah, tetapi dia pandai juga untuk bekerja. Ini di setiap level. Kalau dia cuma memerintah, kemudian juga tidak ikut juga bersama bekerja dengan yang dipimpin, saya yakin nanti optimalisasi penugasan atas pekerjaan itu juga tidak akan dicapai dengan maksimal. Bisa jadi yang dipimpin juga tidak tahu sebetulnya detail atau gambaran jelas apa yang ditugaskan oleh pemimpinnya. Mau tanya takut, nanti kalau berbeda pendapat juga khawatir, akhirnya diam, nggak jadi apa-apa di sana. Jadi gagasan untuk melakukan pembenahan, mereform kelembagaan menuju pada konsep ideal yang kita inginkan di sana, itu harus bersama dengan menyatunya sang pemimpin dengan yang dipimpin. Kalau sudah dua-duanya bertekad kuat, hati dan pikiran mereka terpatri, tidak ada kata yang tidak, dan pemimpin tidak boleh bersifat oportunis, cari selamat sendiri, mengorbankan anak buah,
Pemimpin harus hadir, memberikan perlindungan, dia harus di depan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Haris. Sebab tantangan ini luar biasa. Siap. Kita akan beririsan dengan tugas, fungsi, dan eksistensi kelembagaan, kementerian, lembaga, stakeholder lainnya. Di sana dibutuhkan guidance kepada mereka yang kita pimpin untuk menuju ke arah yang kita inginkan bersama. Nah, kalau ibarat mau perang, sudah siap, jenderalnya di depan, tiba-tiba jenderalnya kabur, bubar ini Pak barisan. Nah, ini tidak boleh. Siap. Di sana. Ini memang berat Pak untuk melakukan reform, karena kalau hanya berhenti di Kementerian Hukum HAM pasti akan selesai. Tinggal Pak Menteri setuju, jalan. Tapi ini memerlukan persetujuan kebijakan kita dengan Kemenpan RB. Betul. Kalau kita mau buka divisi pembentukan hukum dan pelayanan hukum, jadi ada 2 kadif. Pembentukan hukum nanti BPHN dan PP. Pelayanan nanti agak berkurang lagi. Mungkin HAM bisa dimasukkan di pembentukan, atau HAM nanti dibentuk lagi satu divisi penegakan hukum. Jadi kita usulkan misalnya 3 divisi hukum, divisi pembentukan hukum, BPHN di DJMPP, divisi penegakan hukum, di sana HAM masuk di sana, pemajuan HAM dan penegakan HAM, imigrasi masuk sebagian di sana, PAS masuk di sana, AHU masuk di sana, KI masuk di sana, yang fungsinya penegakan di sana. Ini akan menguatkan sayap kementerian. Tapi persoalannya kan tidak bisa kita bahas dan putuskan di internal Kumham, karena keputusan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama pada kementerian leadingnya yang memiliki tusi dan kewenangan di bidang penataan kelembagaan organisasi pemerintah. Mana itu? Kemenpan RB, BKN, Seknek, dan stakeholder terkait nanti. Nah, ini yang perlu kesamaan paham pimpinan dengan yang di bawah. Jangan ditinggal rapat-rapat itu, anak buah biarkan rapat tanpa guidance. Nggak jadi itu nanti, karena nggak paham apa yang dipikirkan, yang sedang diinginkan oleh pemimpinnya. Ya kalau mungkin rapat bersamaan, diwakilkan, diminta laporannya seperti apa bisa. Itu yang saya katakan, pemimpin mesti hadir dan dekat dengan yang dipimpin, mengayomi, melindungi, jangan menimbulkan suasana kekhawatiran dan ketakutan pada yang dipimpin, karena itu akan menjauhkan dan itu akan merugikan sang pemimpin dan lembaganya. Apakah itu di level presiden, kementerian, level pimpinan lembaga, dirjen, Kak Badan, semuanya sampai bawah, bahkan Pak Kakanwil. Saya pastikan jika Pak Kakanwil itu sebagai sosok pimpinan yang menyeramkan, lari semua Pak yang dipimpin kita. Dia nanti bisa ABS asal Bapak senang, laporannya baik-baik, di belakang dia begitu. Nah, ini memang seni ya, saya kira, the art of management. Jadi seni mengelola birokrasi dan administrasi, dan itu tantangan bagi saya dan semua teman-teman, termasuk Pak Kakanwil sebagai pemimpin, apalagi kan posisinya sebagai wakil menteri kan. Amin. Di wilayah. Terima kasih Bro. Terima kasih Pak Kakanwil. Pemirsa, dari obrolan kita pada hari ini, saya bisa mengambil 3 intisari yang kita bisa jadikan sebagai perwujudan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama adalah kepedulian. Beliau tadi menyampaikan background beliau dari pendidikan. Beliau masuk ke Kumham, tetapi kepeduliannya, sense of belongingnya sangat luar biasa.
Ini yang harus menjadi perhatian kita yang paling utama. Kepedulian kita terhadap institusi yang kita duduki. Yang kedua, apapun yang kita lakukan dalam membenahi organisasi kita, pasti ada upaya kita untuk melakukan penataan. Salah satunya adalah penataan kelembagaan. Ini penting. Mari sama-sama kita memiliki komitmen, memiliki semangat yang sama dalam rangka memberikan tata kelola kelembagaan kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ini sangat penting, bahwa seluruh yang kita lakukan dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat tidak bisa terwujud apabila kita tidak menjadi satu pemikiran, satu langkah antara pimpinan dan bawahan. Itu harus memiliki semangat dan hati yang sama. Saya yakin bahwa kita mampu untuk mewujudkan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.